Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, pecinta klub Liga 1 dan spesial untuk Anda pecinta Bali United. Kita jumpa lagi di Radio Kata Kita dan hari ini kita akan bahas kabar hangat dari Serdadu Tridatu. Bali United mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi Liga 1 musim 2025-2026. Dan salah satu langkah awal yang patut disoroti adalah keputusan mereka untuk memperpanjang kontrak Irfan Jaya. Bukan cuma semusim, tapi langsung 2 musim ke depan. Kabar ini diumumkan langsung oleh CEO Bali United, Yabes Tanuri, pada hari Selasa 3 Juni. Lewat pernyataan resminya, manajemen memastikan bahwa Irfan Jaya akan tetap mengenakan seragam tempur Serdadu Tridatu. Langkah ini sekaligus jadi sinyal bahwa Irfan masih masuk dalam skema besar proyek Bali United musim depan yang kini akan ditangani oleh pelatih anyar Johnny Jensen. Musim lalu, Irfan Jaya tampil cukup konsisten. Ia turun dalam 33 pertandingan dengan mencetak 8 gol dan menorehkan 4 assist. Capaian yang cukup solid untuk seorang pemain yang kerap bermain di sisi sayap dan kadang diplot sebagai gelandang serang. Performa itu juga jadi alasan kuat kenapa manajemen memilih untuk mengunci Irfan lebih lama. Apalagi publik sepak bola Indonesia tentu masih ingat peran penting Irfan dalam membawa Bali United menjuarai Liga 1 musim 2021-2022. Sejak pertama kali bergabung ke Bali United di awal 2022, Irfan Jaya telah mencatatkan 106 penampilan resmi, menyumbang 18 gol dan 10 assist di semua kompetisi. Dan sebuah angka yang menunjukkan bahwa Irfan bukan hanya pemain pelengkap, tapi pilar penting di tubuh Serdadu Tridatu. Dan meski saat ini posisinya di timnas Indonesia mulai tergeser oleh banyaknya pemain diaspora yang masuk ke skuad Garuda, pengalaman Irfan di level internasional tetap jadi nilai lebih. Khususnya untuk kompetisi sekelas Liga 1 yang menuntut pengalaman dan ketenangan di momen-momen krusial. Perlu diingat Irfan Jaya bukan sembarang pemain lokal. Ia pernah meraih gelar pemain terbaik Liga 2 tahun 2017 dan pemain muda terbaik Piala Presiden tahun 2019. Rekam jejak itu menegaskan bahwa Irfan memiliki kualitas, mentalitas dan dedikasi yang tidak main-main. Dengan memperpanjang kontrak Irfan, Bali United tampaknya ingin lebih dulu mengamankan aset yang sudah terbukti performanya. Langkah ini juga jadi sinyal kepada klub-klub lain bahwa Irfan Jaya tidak tersedia di bursa transfer musim ini. Dan pastinya keberadaan Irfan di lini serang bisa menjadi modal penting untuk menyusun ulang kekuatan di bawah arahan pelatih baru Johnny Jensen. Kita lihat bersama bagaimana nantinya Irfan Jaya akan dioptimalkan dalam strategi sang pelatih anyar. Apakah perannya akan tetap sebagai pemain sayap eksplosif atau bakal lebih fleksibel jadi gelandang serang seperti musim lalu? Yang jelas kembalinya Irfan ke skuad ini akan membuat Bali United tetap jadi tim yang patut diperhitungkan di Liga 1 musim depan. Kita jumpa lagi di Radio Kata Kita. Dan kali ini ada 2 kabar yang sepertinya juga masih menarik untuk kita sajikan dalam pertemuan kali ini. Tentu belum hilang dari ingatan kita tentang sosok Stefano Cugura atau Teko. Teko kini resmi melatih Barito Putra di kasta kedua
atau di Liga 2. Ex-pelatih Bali United ini memilih untuk turun kasta ke Liga 2 dan bakal memimpin Barito Putra, klub yang baru saja terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Teko adalah pelatih asal Brasil yang sudah dikenal memiliki segudang prestasi dan akhirnya diumumkan secara resmi oleh Barito Putra pada Senin malam 2 Juni 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi klub, lengkap dengan foto Teko berdampingan dengan pemilik klub, Hasnur Yadi Sulaiman. Isi pengumumannya cukup menggetarkan semangat para pendukung Barito. Dengan nahkoda berpengalaman, kami siap hadapi ombak Liga 2. Selamat datang Coach Teko. Mari berjuang bersama. Begitu tulis manajemen Barito. Teko memang bukan nama sembarangan. Dia pernah membawa Persija Jakarta mendapatkan juara Liga 1, kemudian merapat ke Bali United. Dan selama masa itu, Teko sukses mempersembahkan 2 trofi juara Liga 1, yaitu musim 2019 dan 2021-2022, belum lama ini. Ia juga membawa Bali United sampai ke babak Championship Series musim 2023-2024. Sebelum resmi ke Barito, nama Teko juga sempat dihubungkan dengan mantan klubnya yaitu Persija Jakarta dan juga Persebaya Surabaya. Menariknya, Persebaya ternyata bukan hal baru untuk Teko. Dulu saat masih menjadi asisten pelatih Jackson F. Tiago, Teko pernah membantu Bajul Ijo menjadi juara Liga Indonesia tahun 2004. Tapi sekarang Teko justru memutuskan jalan yang tidak terduga. Ia bakal melatih di Liga 2 musim depan, dan sebuah keputusan yang cukup mengejutkan, mengingat Barito adalah salah satu dari 3 tim yang terdegradasi. Liga 2 musim 2025-2026 ini akan diikuti oleh 20 tim, dibagi dalam 2 wilayah. Namun satu hal yang jadi sorotan adalah Liga 2 punya aturan larangan pelatih asing. Dan sekarang Barito justru menunjuk Teko sebagai pelatih kepala. Apakah ini artinya akan ada perubahan regulasi dari PSSI dan PT LIB? Belum ada kejelasan, tapi kabar ini bisa berdampak besar. Misalnya, PSS Sleman juga berpeluang mempertahankan pelatih asing mereka, Peter Huistra, kalau aturan itu benar-benar berubah. Kita tunggu kabar resmi dari PSSI. Yang jelas kembalinya Teko ke bench meski di Liga 2 akan tetap jadi sorotan tajam musim ini. Dan sekarang kita beralih ke kabar dari markas Bali United yang juga sedang sibuk bersih-bersih skuad menyambut musim baru Liga 1 2025-2026. Setelah resmi menunjuk pelatih baru Johnny Jensen, kini giliran lini pemain yang mulai diperbaharui. Satu nama yang juga pasti tidak lanjut pada musim depan adalah Privat Embarga. Bali United secara resmi mengumumkan perpisahan dengan Embarga melalui akun media sosial mereka. Privat menjadi salah satu pemain asing yang tidak diperpanjang kontraknya sebagai bagian dari strategi regenerasi. Bagi fans Bali United tentu ini kabar yang cukup emosional. Privat bukan sekedar pemain asing biasa. Ia pernah menjadi sosok penting di lini depan Serdadu Tridatu sejak datang pada putaran kedua Liga 1 2021-2022. Tapi sebelum gabung ke Bali United, Privat Embarga ternyata sudah pernah menyakiti Bali United. Tentu kita masih ingat pada Piala AFC 2020. Waktu itu Privat masih berseragam Sfairing dari Kamboja dan dia jadi mimpi buruk bagi Bali United. 1 gol dan 1 asisnya membuat Bali United kalah dan malu di pentas Asia. Privat memang punya rekam jejak mentereng di Liga Kamboja. 2 kali jadi top skor tahun 2019 dengan 36 gol dan
tahun 2020 dengan 16 gol. Pada tahun 2021, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Kamboja, dan status itu makin menguatkan alasan Bali United untuk merekrutnya. Priva datang untuk menggantikan Melvin Place dan langsung nyetel dengan gaya main cepat Bali United. Sayangnya, waktu terus berjalan, performa Barga mulai menurun dan manajemen pun mengambil langkah berani untuk melanjutkan perjalanan tanpa striker naturalisasi itu. Beberapa pelatih baru dan wajah-wajah baru, Bali United kini memasuki babak baru untuk musim yang akan datang. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menggantikan peran Barga di lini depan dan bagaimana formasi baru dari pelatih Johnny Jensen nantinya? Kita nantikan. Dan itulah tadi dua kabar besar yang datang dari ranah sepak bola nasional. Coach Teko yang kini memulai petualangan barunya bersama Barito Putra di Liga 2. Kemudian juga perpisahan Barga dengan Bali United, salah satu pemain asing yang pernah menjadi idola. Demikian, terima kasih untuk kalian semua yang tetap setia bersama Radio Kata Kita. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update-update menarik seputar sepak bola Indonesia. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Bravo sepak bola, sampai jumpa. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.